close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Jadi kami di sini juga tujuan untuk mengerjakan proyek tugas dari sekolah dari SMA Negeri 1 Bogor. Bisa perkenalkan sama jabatannya Bapak. Nama saya M. Wahyudin, Muhammad Wahyudin. Tempat tinggal mriki Citrasono RT 2 RW 2, jabatan Kepala Desa. Kayak 3 tahun ini. Kita mulai wawancaranya ya. Atas pengetahuan Bapak, apa saja kegiatan demokrasi yang dilakukan di daerah Bapak ini? Atas pengetahuan Bapak, apa saja kegiatan demokrasi yang telah dilakukan di daerah Citrasono ini? Pemerintahannya itu ya ada musyawarah setiap mengambil kebijakan mesti diawali dengan musyawarah, dan musyawarah tersebut pertama ya perangkat desa, kedua SPD, ketiga LPMD, keempat ya LPP, kepemudaan, terus kelima PKK. Itu diajak musyawarah di balai desa, dan itu menurut saya ya salah satu dari demokrasi di desa Citrasono. Dan kapan kegiatan tersebut dilakukan? Kalau musyawarah setiap saya dan perangkat itu hampir setiap sebulan itu 2 kali sampai 3 kali setiap hari Senin, khusus saya dan perangkat menyampaikan informasi, koordinasi, dan bila ada hal yang penting ya perlu dimusyawarahkan. Kemudian setiap ada kepentingan yang sangat perlu dan membutuhkan lembaga-lembaga desa untuk diajak musyawarah, itu mungkin ya rata-rata setiap tahun itu 4 kali. Terus musren itu setahun sekali, itu bulan Juli itu musren. Musren itu dari semua lembaga kami undang, sekitar hampir 100 lebih, dari Rinmas, dari BPD, LPMD, Kepemudaan Karang Taruna, dan KPMD, kira-kira sesuai tidak.
Kalau sudah sesuai, terus kami diverifikasi oleh Sekdes, kemudian dibawa ke kecamatan, diverifikasi oleh kecamatan. Setelah lolos, baru kembali lagi ke desa, lalu disahkan atau diketahui oleh BPD dan kepala desa, baru ketok palu. Itu nunggu nanti terus dibawa ke kecamatan, nunggu dananya cair, dan pencairannya tersebut hampir rata-rata 3 tahapan. Tahapan 1 sekitar bulan April Mei, tahapan kedua sekitar bulan Agustus, ketiga setelah menunggu APBDes perubahan. Jadi bila dalam jangka waktu setahun ada kebutuhan-kebutuhan yang penting mendadak ataupun ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, dirubah dalam APBDes perubahan sekitar bulan November Desember. Terus seperti apa sih minat masyarakat terhadap pemilu yang dilaksanakan? Pemilu? Iya. Itu tergantung nek sini hampir rata-rata ya 90% itu hadir. Tapi nanti nunggu dari KPU sosialisasinya bagaimana. Nek desa ya belum bisa apa-apa, intinya ya mau gini kan ya repot, nanti ada sosialisasi dari KPU. Kalau yang desa ya KPPS. Jadi bekerjasama dengan pemerintah desa memberikan informasi ke masyarakat. Tapi minatnya besar ya, besar, aktif, pasif. Terus? Apakah di daerah Bapak pemilu dilaksanakan dengan aman dan terkendali? Aman, sangat aman dan terkendali, lancar, tidak ada paksaan. Jadi memang masyarakat aktif lah, tidak ada kendala. Apakah pernah dilakukan penyuluhan mengenai demokrasi di daerah Bapak? Ya pas mau pemilu pasti ada penyuluhan, ada sosialisasi dari KPU, pasti ada. Terus kadang-kadang kan bisa mengundang, setiap setahun sekali kan ada apa itu ya istilahnya rapat lah gambarnya, bimbingan teknis atau bimbingan keperangkatan lah, dan masyarakat ya bisa menyambut dari BPD, KPMD, Kepemudaan Karang Taruna. Bagaimana peran Bapak sebagai kepala desa berperan dalam kegiatan-kegiatan tersebut? Ulangi gimana? Bagaimana Bapak sebagai kepala desa berperan dalam kegiatan tersebut? Oke, ya kami tergantung dari musyawarahnya tersebut. Kalau musyawarah tersebut kami sebagai kepala desa itu menjadi koordinator atau punya musyawarah, ya kami mengajak. Tapi kalau pas musren itu memang seharusnya itu BPD yang memimpin musyawarah. Tapi karena BPD selalu menyerahkan kepada kepala desa untuk memimpin musyawarah, kami tidak terpaksa, tapi kami mewakili lah bareng-bareng sama BPD memimpin musyawarah untuk menghasilkan kemauan-kemauan ataupun harapan-harapan ataupun usulan-usulan dari masyarakat. Kami tulis, kami rekap semuanya, baik dari kepemudaan, dari LPMD, dari sosial, pembangunan, dan lain-lain kami rekap. Kemudian nanti setelah masuk dalam rekapan tersebut, yang dihasilkan adalah RPKDes, jadi rencana pembangunan desa. Itu makanya terus akhir tahun sekitar bulan November itu cukup tidak, baru dimuat atau dimasukkan dalam APBDes. Dan dalam memasukkan tersebut kami undang BPD dan KPMD, kira-kira sesuai tidak. Kalau sudah sesuai, terus kami
diverifikasi oleh Sekdes, kemudian dibawa ke kecamatan, diverifikasi oleh kecamatan. Setelah lolos baru kembali lagi ke desa, lalu disahkan atau diketahui oleh BPD dan kepala desa, baru ketok palu. Itu nunggu sampai terkendali, lancar, tidak ada paksaan. Jadi memang masyarakat aktif lah, tidak ada kendala. Apakah pernah dilakukan penyuluhan mengenai demokrasi di daerah Bapak? Ya pas mau pemilu pasti ada penyuluhan, ada sosialisasi dari KPU, pasti ada. Terus kadang-kadang kan bisa mengundang, setiap setahun sekali kan ada ya istilahnya rapat lah gamane, bimbingan teknis atau bimbingan keperangkatan lah, dan masyarakat ya bisa menyampaikan itu sosialisasi tentang demokrasi, tentang keamanan, ketertiban, terus ada wajib dan hak, nah itu disampaikan. Ada setiap tahun sekali pasti ada rapat yang dianggarkan itu di aktivitas. Kadang-kadang menghadirkan dari kecamatan, kadang-kadang dari Dispernades kabupaten. Apakah pemuda di sekitar sudah aktif berkegiatan di masyarakat? Aktif ada pemuda dusun, ada pemuda desa, ada, tapi Karang Tarunanya ada semua. Terus jalan, terus selalu barengan sama masyarakat dengan pemerintah desa. Seberapa besar andil pemuda di sekitar dalam berdemokrasi? Sangat besar, andilnya sangat besar. Dan rata-rata yang menjadi KPPS, PPS itu hampir 90% pemuda. Menurut Bapak, apakah perilaku kebebasan berpendapat remaja saat ini sudah baik atau malah disalahartikan? Sudah baik, bebas. Pemuda, setiap pertemuan-pertemuan ya sudah terbiasa. Di tingkat desa ya pemuda dusun diundang, Karang Taruna itu udah lancar, bebas. Terus selalu kami mengundang, juga mau ada kebijakan untuk kepemudaan ya pemuda tuh langsung bisa ngomong lah, bisa usul. Menurut Bapak, apakah perilaku kebebasan berpendapat remaja saat ini sudah baik atau malah disalahartikan? Sudah baik, bebas. Pemuda, setiap pertemuan-pertemuan kan ya sudah terbiasa. Di tingkat desa ya pemuda dusun diundang, Karang Taruna itu udah lancar, bebas. Terus selalu kami mengundang, juga mau ada kebijakan untuk kepemudaan ya pemuda tuh langsung bisa ngomong lah, bisa usul bebas sekali. Terus apa yang ingin disampaikan Bapak atau Ibu untuk masa kini? Oke, kalau begini di era seperti ini pemerintah desa itu kami mempunyai niat ada transparansi, baik kebijakan, baik anggaran. Di Sitorhono ini setiap pembangunan itu ditangani dusun masing-masing, mulai kepemimpinan saya. Walau saya pernah mendengar itu yang melaksanakan secara formal itu PPK desa, tim pelaksana kegiatan tingkat desa, PPK desa Sitorhono. Tapi saya mengambil kebijakan setiap ada pembangunan yang terletak di dusun-dusun yang melaksanakan juga PPK dusun, sehingga masyarakat lingkungan langsung tahu dananya berapa, penggunaannya berapa, ada pengembangan tidak, kualitasnya bagaimana, masyarakat langsung bisa tahu dan bermusyawarah di situ.
Sehingga bila ada masalah tidak sampai ke desa, cukup sampai di susun masing-masing. Tanya ini ya kali gading. Allah gak itu campur tangan banget bangunan ini. Terima kasih Pak atas semuanya. Maaf mengganggu waktunya dulu. Oke, sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah kata. Oke, sama-sama. Saya ngomong jenengan ada kesalahan, mohon maaf. Maaf karena mendadak. Saya ini tak setting sih. Ini mendadak, tapi ini apa adanya yang saya sampaikan. Jenengan. Bukti ini juga. Nanti dusun pasti ada panitia dusun sembang. Tidak ada kecurigaan ke pemerintah desa. Maka terus nggih. Makasih Pak. Nggih.